Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berindo TVRI Bengkulu, dan kesempatan hari ini kita masuk di segmen terakhir tentang tema kita mengenai pengelolaan hutan dan juga lahan bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Yordani selaku Polisi Hutan dari Dinas LHK Provinsi Bengkulu, dan juga ada Bang Rifki Zulhendri selaku Pelestari Mangrove tentunya. Kita lanjutkan kembali untuk obrolan tadi Bapak, tentunya mungkin yang terpotong mengenai sarana dan prasarana tadi, silakan. Begini, dulu kan kita punya sarana dan prasarana lengkap, Ya. Nah, dibiayai oleh dana DAK dari Kementerian LHK. Ya. Tapi setelah kita kan ditarik ke provinsi semua dengan aturan yang baru itu, sehingga seluruh fasilitas itu ditarik oleh kabupaten masing-masing. Tidak dibawa, kita bawa ke sini, tapi semua itu diambil semua di sini. Sehingga kita tidak punya fasilitas lagi. Nah, selama 2016 sampai Desember 2016 sampai dengan sekarang, itu untuk pengadaan seluruh sarpras maupun anggaran dari pengamanan hutan itu boleh dikatakan tidak ada sama sekali di KPH itu. Jadi kosong sama sekali ya. Boleh Dan dikatakan. kegiatan pun juga mandek di situ, gitu. Kegiatannya tidak mandek. Makanya saya bilang tadi tuh, kalau secara Kalau logis jiwanya ada tetap dilaksanakan. tetap kita laksanakan gitu. Karena tinggal hati nurani kita Pak, kita memperhatikan. Oke, Kita lihat sendiri kan kerusakan hutan. Datang ketika banjir, mereka rame-rame datang ke sini berfoto-foto, sama saya kayak mangrove tadi. Betul. Kan berfoto-foto di sana. Apa itu menyelesaikan masalah? Itu kan tidak. Betul. Nah, semestinya permasalahan kita ini kan dilihat, oh ini penjaga hutan tinggal segini, anggaran tidak ada, sarpas tidak ada. Secara logika gimana menangani hutan? Betul. Tapi masih itu upaya preventif dan represif itu tetap kita laksanakan. Kita harus bekerja sama, cari. Kita punya inisiatif sendiri, kita profesional lah dalam bekerja itu supaya gimana terlaksana itu. Minimal ada shock terapi dan ada pengaruh terhadap lingkungan di situ. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih mengenai harapan ke depannya selaku Polisi Hutan dari Dinas LHK Provinsi Bengkulu untuk pengelolaan hutan dan juga lahan, ataupun juga untuk meminimalisir yang namanya kerusakan hutan ini sendiri. Ya, saya selaku polisi kehutanan berharap kepada seluruh elemen masyarakat, kepada pengambil kebijakan, pemerintah daerah, ini perlu adanya penambahan personil. Penambahan personil, kemudian perlengkapan sarana dan prasarana. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah didukung dengan anggaran. Karena tanpa anggaran, tanpa personil, tanpa sarpras dan sarana dan prasarana, itu tidak akan berlaksana dengan baik. Ya, sebatas kemampuan kita dalam melaksanakan. Sementara kita hutan yang sangat luas yang perlu kita jaga. Kita lihat sendiri kerusakan hutan di mana-mana. Ribuan hektar sudah kebun kelapa sawit semua. Kemudian kita lihat di Liku 9 tersering terjadi kerusakan bencana, longsor, kemudian ketimpa dengan kayu, itu semuanya karena penyebab adalah kerusakan hutan oleh masyarakat. Oke, baik. Dan itulah harapan ke depannya ya. Oke, baik, kita ke Bang Rifi nih untuk selaku pelestari mangrove sendiri. Boleh silakan mungkin untuk harapan ke depan dari seorang pelestari mangrove ini sendiri untuk mangrove yang ada di Bengkulu ini untuk ke depannya seperti apa, silakan. Jadi yang pertama itu kita selalu menyampaikan, termasuk kampanye kita, jangan berbicara bencana ketika bencana itu datang. Nah, mangrove salah satu benteng terkuat di dunia yang bisa meminimalisir ombak tsunami. Itu yang pertama. Yang kedua, mangrove memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Jadi manfaatkan mangrove dari produk, dari jasa dan lain-lain dengan catatan tanam tumbuh mangrove. Jangan tanam tinggal mangrove. Artinya, yuk melakukan kegiatan konservasi mangrove itu sampai selesai. Penanaman itu konservasi, tapi nggak selesai. Jadi selesai tanam mangrove ketika kita melihat tumbuhan itu sudah besar. Nah, nggak lama-lama, 1 tahun aja ketika akar napas mangrove sudah tumbuh, dia sudah siap ditinggalkan. Nah, itu butuh orang konservator. Kembali lagi, kami selalu mengkampanyekan sekolah konservasi mangrove harus berjalan. Oke, cukup.
Baik, itu dia pemirsa di rumah tentunya untuk tema kita hari ini dan juga perbincangan kita hari ini mengenai pengelolaan hutan juga lahan bersama dengan Bapak Yurdani dari Dinas LHK Provinsi Bengkulu selaku polisi hutan dan juga ada Bang Rifizul Hendri selaku pelestarian mangrove ini sendiri tentunya. Dan kita sebagai masyarakat harus menjaga hutan kita sendiri agar tidak terjadi bencana baik longsor, banjir dan lain sebagainya tentunya, dan gunakanlah secara bijak untuk pengelolaan hutan ini sendiri. Dan untuk mangrove tentunya kita tahu fungsi mangrove itu sendiri seperti apa. Jadi harus kita lestarikan bersama agar tidak terjadi abrasi dan hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Baik, saya Kairul pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.